Oke, selamat malam. Malam. Ya, selamat malam Nanda. Barusan join ya. Mbak. Oke, untuk malam hari ini kita akan membahas materi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk nanti bila sudah selesai, ya saya kasih waktu 30 menit. Beri saya waktu 30 menit untuk mengupload dan lain sebagainya. Kemudian langsung bisa komen di siakan. Gitu ya. Ya. Ya, Pak. Untuk malam hari ini kita akan bahas yaitu materi mengenai sebuah perencanaan dalam akuntansi manajemen. Oke. Di judulnya ini ya. Planning in Management, yaitu singkatannya atau ringkasannya. Pengertian dari planning atau bahasa lainnya adalah perencanaan. Perencanaan sebagai awal kita melakukan proses manajemen sebelum kita melakukan pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Masih ingat ada 4 tahapan dalam kegiatan atau proses manajemen. Mulai yang pertama itu adalah planning atau perencanaan, 2 pengorganisasian, 3 pengarahan, dan 4 pengontrolan. Nah, di bagian awal ini merupakan tahap awal sebelum kegiatan-kegiatan yang lain itu dilakukan. Menurut George R. Terry mengatakan bahwa perencanaan itu adalah sebuah proses pemilihan atau proses memilih suatu data yang saling berhubungan, kemudian membuat sebuah asumsi dari hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu di masa yang akan datang dalam bentuk sebuah visualisasi dan merumuskan ke dalam sebuah tujuan yang diyakini, yang dinilai, yang dipercayai dapat menghasilkan sebuah nilai atau perencanaan itu jika disusun dengan baik akan memperoleh suatu hasil. Ini ya untuk pengertian bahasa Indonesianya di sini. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, berarti kita sedang melakukan proses mulai dari memilih suatu fakta, membuat atau menggunakan sebuah asumsi mengenai sesuatu di masa yang datang. Kemudian merumuskan suatu kegiatan yang diusulkan, yang diyakini diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sehingga perencanaan itu merupakan kegiatan yang hanya didasarkan pada fakta, data, dan keterangan konkret. Ketika kita mau merencanakan sesuatu, maka kita harus memiliki yang namanya bukti, ya berupa data itu, kemudian fakta, berarti sesuatu yang memang real, sesuatu yang bukan dibuat-buat. Perencanaan merupakan suatu pekerjaan mental. Kenapa? Karena memerlukan sebuah pemikiran, imajinasi, dan kesanggupan untuk melihat ke masa yang akan datang. Jadi pengolahan pikiran di sini. Dikatakan pekerjaan mental karena memang melihat sesuatu yang memang belum terjadi. Karena melihat ke masa yang akan datang. Dan butuh kemantapan ya istilahnya ya. Kemantapan. Perencanaan mengenai masa yang datang dan menyangkut tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap hambatan yang mengganggu kelancaran usaha. Perencanaan mengenai masa yang datang. Memilih sebuah strategi-strategi, melakukan sebuah mencari sebuah cara tindakan-tindakan yang nantinya akan mengurangi sebuah hambatan.
Unsur-unsur sebuah perencanaan yang pertama itu dikatakan rasional, dibuat dengan pemikiran yang rasional. Rasional ini ya berarti ya tidak secara khayalan atau angan-angan. Sehingga perencanaan itu bukan sesuatu yang sifatnya yang hanya sebatas impian saja, bukan. Tapi memang ini hal yang harus dapat dilaksanakan. Yang kedua, estimasi. Membuat perencanaan itu harus didasarkan pada analisa fakta dan perkiraan yang mendekati atau estimate. Harus ada faktanya. Kemudian memperkirakan dengan hal-hal yang bersifat estimate atau mendekati. Tentu saja untuk pelaksanaan yang akan segera dikerjakan. Di dalam perencanaan juga ada namanya preparasi. Dibuat sebagai persiapan. Ya, dari kata prepare, preparasi. Dibuat sebagai persiapan, pedoman atau patokan tindakan yang akan dilakukan. Bukan untuk yang telah lalu, tetapi untuk masa yang akan datang. Jadi perencanaan itu di dalamnya ada preparasi atau persiapan. Selanjutnya, di dalamnya juga ada operasional, dibuat untuk dilaksanakan. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, itu tidak hanya sekedar menyusun sebuah rencana Anda, tetapi perencanaan itu dibuat memang untuk dikerjakan, dilaksanakan. Untuk keperluan tindakan-tindakan, kemudian dan seterusnya. Bukan yang telah lalu, tetapi yang akan datang. Ini unsur-unsur dari perencanaan. Berikutnya, mengenai fungsi perencanaan menurut Robin and Culture. Perencanaan itu sebagai pengarah. Tahu ya yang namanya arah? Kenapa perlu adanya arah? Ya, supaya kita tidak tersesat. Dengan adanya arah, maka ketika kita menuju suatu lokasi, tempat, kita akan lebih cepat sampai dan menuju ke tempat yang memang akan kita tuju. Jadi sesuai, benar. Jadi perencanaan itu sebagai pengarah. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Ketika kita menemukan hal yang tidak terpikirkan atau sesuatu yang memang nggak pasti, ketika kita membuat sebuah perencanaan, maka hal-hal yang tidak pasti itu akan hilang. Meminimalisasi artinya mengurangi yang namanya sesuatu yang nggak pasti. Kemudian perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Nah, dengan adanya perencanaan, maka kita bisa melakukan yang namanya penghematan. Kita bisa melakukan kegiatan yang tidak mengeluarkan biaya-biaya tambahan. Kalau misalkan tidak ada perencanaan. Jadi di sini bisa mengurangi namanya pemborosan sumber daya. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Dengan adanya menyusun perencanaan terlebih dahulu, maka perusahaan bisa menyusun yang namanya sebuah standar yang digunakan dalam mengawasi kualitas suatu produk. Sehingga ketika menciptakan suatu produk, sesuai dengan rencana awal, ketika produk itu jadi,
ya akan dievaluasi sesuai dengan perencanaan di awal. Tapi kalau tidak ada sebuah perencanaan, maka kita nggak tahu nih apakah produk ini itu benar-benar kualitasnya terbaik atau biasa-biasa saja. Jadi seperti itu. Jadi pentingnya sekali mengenai perencanaan. Berikutnya mengenai tahapan sebuah perencanaan. Yang pertama yaitu misi atau maksud. Sebuah perusahaan itu ketika akan dibuat itu harus tahu gambaran peranan dan maksud keberadaan suatu organisasi atau perusahaan di lingkungan masyarakat. Jadi kalau misalkan nih saya mau membuat mendirikan suatu perusahaan, saya harus memikirkan untuk apa perusahaan ini saya adakan. Pastinya harus berdampak terhadap lingkungan. Jadi perusahaan itu harus memiliki yang namanya misi terhadap lingkungan sekitar. Itu yang paling awal itu. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tujuan. Kita tahu yang namanya tujuan adalah titik akhir semua kegiatan organisasi atau perusahaan. Perusahaan tanpa ada tujuan, maka ya seperti orang yang tidak punya arah. Ya. Jadi semua perusahaan itu pasti ada tujuannya. Dan untuk mencapai tujuan tersebut harus memiliki yang namanya strategi. Jadi di sini dikatakan bahwa strategi merupakan rencana umum atau pokok untuk mencapai tujuan organisasi. Oke. Rencana umum atau pokok untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi. Tahu ya gambaran strategi. Teknik, cara bagaimana supaya tujuan organisasi itu tercapai. Yang ketiga, kebijakan. Biasanya yang mengeluarkan sebuah kebijakan itu adalah pimpinan-pimpinan perusahaan. Dikatakan bahwa kebijakan merupakan pernyataan atau pemahaman umum yang membantu mengarahkan dalam pengambilan keputusan, khususnya cara berpikirnya. Jadi di sini yang namanya kebijakan itu diolah cara berpikirnya dalam mengarahkan pengarahan dalam pengambilan sebuah keputusan. Oke, kebijakan. Kemudian yang keempat adalah prosedur. Merupakan serangkaian aktivitas atau tindakan yang lebih mengarah pada tindakan. Jadi prosedur di sini lebih pekerjaan yang dilakukan. Kalau kebijakan dilihat berdasarkan cara berpikir, nah kalau prosedur ini berarti langkah-langkah teknik atau tindakan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian supaya prosedur itu atau aktivitas itu bisa berjalan dengan lancar, maka dibuatlah yang namanya aturan. Nah, yang poin 5 di sini. Aturan merupakan rencana yang dipilih dari beberapa alternatif untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Supaya sebuah aktivitas pekerjaan itu bisa berjalan dengan lancar, maka didukung dengan yang namanya aturan. Ya. Selanjutnya yang keenam adalah program. Merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan,
langkah yang harus dilakukan, alokasi sumber daya, dan elemen lainnya berdasarkan alternatif tindakan yang dipilih. Nah, yang disebut program berarti di sini saya katakan sistem yang memang dibuat oleh suatu perusahaan untuk mengelola seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Ini yang disebut dengan program. Dan yang ketujuh, supaya semua itu bisa berjalan dengan baik, nah, maka harus didukung dengan yang namanya anggaran. Anggaran merupakan rencana yang dinyatakan dalam angka. Sehingga dengan adanya anggaran, maka semuanya itu akan dapat berjalan. Ini tahapan langkah-langkah dalam menyusun sebuah perencanaan. Jadi semuanya itu harus lengkap. Berikutnya, berbicara mengenai tujuan organisasi, sebuah perencanaan itu dikelompokkan dalam 3 jenis perencanaan. Ada 3. Yang pertama, itu adalah perencanaan strategis. Yang nantinya akan saya jelaskan setelah ini ya, detailnya ya, mengenai strategi-strategi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah perencanaan taktis, menyusun sebuah langkah atau cara yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan operasional, di mana perencanaan operasional ini adalah rencana tunggal, dibagi menjadi 2, yaitu 1 rencana tunggal, yaitu rencana sekali pakai. Yang kedua adalah rencana standing. Rencana standing berarti rencana yang bisa diulang-ulang atau bisa berulang. Oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah bisa, Pak. Soalnya itu yang sedikit udah masuk ke pelajarannya Pak Edwin yang dulu. Oh, sudah ada ya. Dulu pernah dibahas juga ya. Iya, Pak. Oke, siap-siap. Yes. Jadinya kan sudah terbantu itu. Oke. Iya, Pak. Nah, berikutnya mengenai penjelasan. Untuk perencanaan strategis, jadi sebelumnya tadi juga sudah sudah saya sampaikan bahwa ketika berkaitan dengan yang namanya strategi, ya, jadi ini kaitannya dengan strategi perusahaan itu yang menyusun biasanya adalah atau yang menetapkan adalah manajemen puncak atau para pimpinan. Yang nantinya rencana strategis ini itu diturunkan untuk mencapai tujuan strategis. Jadi ada tujuan, maka harus ada strategi yang dibuat. Biasanya dalam bentuk sebuah teknik. Ya. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan taktis, di mana rencana taktis diturunkan dari misi dan rencana strategi. Sehingga lebih berkaitan ke pendelegasian tugas antara hubungan manusia dengan
aksi atau kegiatan yang nantinya akan dilakukan. Nah, biasanya untuk perencanaan taktis ini ditetapkan oleh manajemen menengah. Misalkan pembagian tugas pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalkan bagian pemasaran, lalu ada bagian produksi, kemudian bagian SDM, administrasi, dan lain sebagainya. Jadi mulai pecah-pecah tugas dan tanggung jawabnya itu. Lalu dalam perencanaan taktis ini diturunkan lagi adalah rencana operasional. Nah, untuk rencana operasional di sini dilihat berdasarkan jangka waktunya itu lebih pendek, banyak melibatkan manajemen tingkat bawah. Masih ingat gambar ini? Gambar Masih, Pak. segitiga itu ya? Iya, segitiga. Oke, nah itu kan semakin bawah semakin banyak atau besar gitu. Tetapi secara pekerjaannya itu lebih spesifik. Jadi jenis pekerjaannya lebih spesifik. Nah, untuk rencana operasional di sini ada dua kegiatan. Yang pertama itu adalah rencana tunggal untuk aktivitas tidak berulang. Artinya cukup sekali dia direncanakan, diadakan, setelah itu bisa digunakan sampai misalkan bertahun-tahun. Contoh, misalkan program, ya, program. Nah, program di sini dibuat cukup sekali dan selanjutnya itu dikembangkan. Yang namanya program itu sekali dibuat dan selanjutnya dikembangkan. Dikembangkan di sini bukan terus dibuat sudah dibuat kemudian dibuang, bikin program baru lagi, kemudian dibuang lagi, nggak seperti itu. Dikembangkan itu berarti diperbaiki mutunya. Kemudian proyek misalkan membangun sebuah sarana prasarana. Cukup sekali. Nah, kemudian proyek ini juga akan dikembangkan. Pertama punya satu gedung saja, kemudian karena keuntungannya besar, ingin dikembangkan lagi. Ya buat 2 gedung, buat 3 gedung, bikin cabang di mana-mana. Nah, itu namanya proyek. Ya. Dan anggaran. Nah, kalau anggaran ya biasanya buatnya setahun sekali, ya. Nggak setahun 2 kali. Untuk rencana standing, misalkan ini untuk aktivitas yang berulang ya, kebijakan. Nah, kebijakan itu sendiri biasanya berdasarkan, ya bisa berdasarkan perekonomian atau kebijakan ini dikaji ulang berdasarkan mungkin ada kebijakan dari pemerintah sehingga kebijakan perusahaan itu berubah dan lain sebagainya. Ini yang disebut rencana standing ya, yang bisa dibuat secara berulang-ulang. Macam perencanaan, ya kan? Ada penggunaan, berdasarkan penggunaan, ada single use plan atau rencana sekali pakai, dan repeat plan atau standing plan, itu berulang. Untuk yang kedua adalah proses. Selesai planning perencanaan tentang kebijakan. Program planning rencana tentang program, dan operasional planning rencana operasional atau kegiatan produksi. Berdasarkan jangka waktu, ada long rencana jangka panjang 5-25 tahun, ada rencana jangka menengah 1-5 tahun, ada rencana jangka pendek
kurang dari 1 tahun. Berdasarkan wilayah atau tempat pelaksanaannya, ada rencana pedesaan, rural planning, perkotaan, kemudian rencana regional ini rencana wilayah nasional, rencana nasional lebih tinggi lagi ya. Berdasarkan materi atau objek ada personel planning, berarti rencana pribadi, ada rencana keuangan finansial, ada rencana industri, kemudian rencana pendidikan, ada rencana sosial ekonomi. Lalu untuk segi umum dan khusus, ada rencana umum, ada rencana khusus, kemudian perencanaan pola kerja umum, dan perencanaan jaringan kerja. Wah, ternyata perencanaan itu banyak ya ternyata ya. Hampir seluruh objek yang ada di sekitar kita itu ternyata butuh yang namanya perencanaan. Nah, berbicara masalah rencana, di sini ada rencana situasional. Nah, gambarannya di sini sebuah perencanaan yang memasukkan alternatif perencanaan yang berbeda. Nah, dapat dikatakan bahwa perencanaan situasional adalah perencanaan cadangan. Apabila rencana A tidak berhasil, karena ada sebab-sebab tertentu, maka rencana B dapat dilaksanakan. Jadi kalau misalkan kita bikin rencana A, gitu kan, jangan lupa untuk buat rencana B. Tujuannya supaya ketika ada hal yang memang di luar kendali kita, itu kita masih ada yang namanya plan B, masih bisa teratasi gitu ya. Lalu di sini beberapa alat bantu bagi sebuah perencanaan. Nah, mungkin ada yang sudah pernah kalian buat, itu yang nomor 1 itu biasanya, yaitu perencanaan dengan flowchart. Yang kedua, penjadwalan, ini namanya perencanaan tapi menggunakan istilah penjadwalan melalui Gantt chart. Dan yang ketiga, perencanaan dengan model HERT. Seperti apa? Gambarnya kayak gini. Untuk flowchart, ya pernah lihat ya, kayak gini ya. Sebuah proses mulai. Apakah perlu bacaan buku? Apakah perlu buku bacaan? Kemudian ada yang menjawab tidak, ya kalau tidak selesai. Tapi kalau jawabannya ya ada pertanyaan lagi. Beli buku bacaan? Jika jawabannya tidak, nah maka gimana caranya? Pinjam. Setelah pinjam, lalu bisa membaca buku bacaan yang diinginkan. Tetapi, jika jawabannya ya, maka membeli buku bacaan yang diinginkan. Oke, terus selesai. Ini menggunakan flowchart atau alur. Penjadwalan melalui Gantt chart. Nah, di sini ceritanya sebuah perusahaan produksi. Perusahaan produksi dia akan mengerjakan ini ya, sebuah produk. Yang pertama pasti harus melakukan pembelian bahan baku pada minggu pertama, pada bulan ke-1 dia beli bahan baku. Nah, sebelum bahan baku mulai dikerjakan harus didiamkan terlebih dahulu. Nah, pada minggu yang kedua itu
mulai minggu yang kedua, ini ya, mulai proses produksi. Setelah itu, pada minggu yang kedua pula, melakukan pembelian bahan baku untuk dikerjakan pada minggu selanjutnya. Untuk proses produksi itu sendiri, ya tidak langsung selesai, dalam artian dalam 1 minggu selesai. Tidak, biasanya sampai 1 bulan. Nah, jadi untuk pembelian selama kurun waktu 2 minggu, proses produksinya itu dalam kurun waktu 1 bulan kira-kira. Nah, pada Kok alat yang mencengkeram ini kan apa? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Setelah melakukan proses produksi, kemudian produk itu selesai diproduksi, selanjutnya masuk ke dalam gudang untuk diistirahatkan. Setelah masuk ke gudang untuk diistirahatkan, selanjutnya dikirim. Nah, begitu seterusnya. Dan ini merupakan sebuah penjadwalan. Nah, ini kok kosong kenapa? Ya, setelah sebulan melakukan proses produksi, maka diistirahatkan dulu ya di sini ya, diistirahatkan selama 1 minggu supaya tidak ya mesinnya supaya bisa terrecovery lah, mesin supaya tidak rusak. Kemudian perencanaan dengan model Ford. Yang pertama di sini melakukan desain produk dan juga riset pasar. Riset pasar itu berarti mempelajari dari pasar. Jadi desain produk dan riset pasar itu harus berjalan bersamaan. Sehingga ketika desain produk sudah jadi, nomor 2, dan riset pasar sudah selesai, nah kemudian poin yang kedua di sini diarahkan ke 3. Artinya produk yang nantinya akan dijual itu diproduksi secara terbatas. Artinya apa ya? Sampel ya, sampel. Diujikan. Apakah sudah cocok atau belum? Nah, lalu dilakukan penyusunan layout produksi sesuai dengan desain produk. Kemudian hasilnya tadi dilakukan sebuah tes pasar atau buat sebuah kuesioner. Sesuai dengan estimasi biaya dan riset pasar, maka akan menghasilkan produk yang tepat untuk pasar, untuk masyarakat. Nah, supaya masyarakat itu bisa mengenal, maka dilakukan yang namanya promosi. Nah, setelah itu, setelah promosi, maka dilakukan produksi massal. Selesai. Nah, perencanaan dengan model Ford seperti ini. Selanjutnya, mengenai hambatan dalam sebuah perencanaan. Ternyata ketika kita berbicara masalah perencanaan, ternyata ada hambatannya. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi, maka akan menghambat sebuah perencanaan tersebut. Kurang pengetahuan tentang lingkungan, tidak mampu melakukan peramalan secara efektif, sulit dalam merencanakan kegiatan operasional yang tidak berulang. Biaya, hambatannya adalah biaya. Takut gagal, kurang percaya diri. Ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Tidak punya yang namanya strategi-strategi. Gitu.
Ini hambatan-hambatan yang sering muncul saat kita melakukan sebuah planning atau perencanaan. Nah, sebuah apa namanya ya, sebuah himbauan. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Yang pertama, yaitu melibatkan para pegawai, terutama mereka yang terkena pengaruh dalam proses perencanaan. Ya, jadi melibatkan pegawai. Sehingga dengan adanya bantuan dari para pegawai tersebut, maka kita bisa lebih bekerja lebih cepat, ya lebih efektif, lebih efisien. Yang kedua, memberikan banyak informasi kepada para pegawai tentang rencana dan kemungkinan akibat-akibatnya, sehingga mereka memahami perlunya perubahan, manfaat yang diharapkan, dan apa yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif. Memberikan banyak informasi. Jadi apa di sini? Adanya keterbukaan, komunikasi, tujuannya jelas, sehingga apa yang akan dikerjakan itu lebih efektif. Dan para pegawai itu tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, mengembangkan suatu pola perencanaan dan penetapan yang efektif. Suatu track record yang berhasil mendorong kepercayaan kepada para pembuat rencana serta menyebabkan rencana baru tersebut diterima. Artinya di sini membuat suatu pola perencanaan. Nah, contohnya yang sebelumnya tadi membuat suatu perencanaan dengan model flowchart atau penjadwalan atau menggunakan metode HOT itu tadi, itu kan sebuah pola. Jika pola tersebut itu bisa dijalankan dengan baik, nah maka menghasilkan suatu track record yang berhasil. Nah biasanya kalau track recordnya itu berhasil, bagus, akan menimbulkan rencana-rencana yang baru. Yang keempat, menyadari dampak dari perubahan yang diusulkan terhadap para anggota organisasi dan memperkecil gangguan yang tidak perlu. Terbuka untuk hal-hal yang bersifat usulan, saran dari para anggota. Ketika ada usulan, saran seperti itu, ya akan dibenahi menjadi sebuah evaluasi, gitu ya. Oke, jadi materi sebenarnya masih ada, tetapi di sini saya stop sampai di sini dulu. Akan saya lanjutkan untuk minggu yang akan datang, gitu ya. Oke, masih ada kurang dari 1 menit mungkin. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, monggo. Silakan. Kalau tidak ada ya berarti selesai gitu ya. Jangan lupa untuk nanti update ya. Adakah yang mau ditanyakan? Belum, Mbak. Belum ada, Pak. Oke, kalau begitu. Kalau begitu, langsung saja. Saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Jangan lupa nanti buka siakannya ya. Nanti saya infokan Ya, kalau udah Pak. jadi. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Tetap jaga kesehatannya. Malam.